Halo. Halo Pak. Halo Pak, pagi Pak. Oh iya. Pagi Pak. Jadi terima kasih udah mau nyiapin waktu buat kelompok kami buat bisa wawancara. Oke. Nah, sebelumnya perkenalkan dari kami kelompok, saya Victor dari mahasiswa Ubaya Fakultas Bisnis dan Ekonomika dan rekan-rekan saya. Ya. Oke. Yes, saya Laurencia Evelyn juga dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika, juga dari Universitas Surabaya Pak. Oh, Evelyn. Oke, makasih Evelyn. Oke. Saya Andi Jayadi Pak dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika juga Universitas Surabaya. Siapa namanya tadi? Andi Jayadi Pak. Andi Jayadi. Ya. Ya, oke. Ya, perkenalkan nama saya Agnes Pak dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika juga Universitas Surabaya. Oke, Agnes. Saya Michael Randy Pak dari Fakultas Bisnis Ekonomika juga dari Universitas Surabaya. Oke, Michael. Salam. Ya Pak. Ya, mungkin Bapak bisa perkenalkan diri serta kayak jabatan di lingkungan seperti apa gitu Pak. Ya, selamat pagi menjelang siang semua. Nama saya Santiago Huta Barat. Saya selaku Ketua RT di wilayah perumahan Pondok Nirwana di RW 06 Gedung Baru. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Lanjut. Apa saja sih Pak yang dilakukan oleh perumahan kita dalam upaya pencegahan COVID-19 ini, pandemi? Pada awal pandemi ini mulai membuat resah dan membuat khawatir, kita memang mulai melakukan pembatasan untuk orang masuk. Termasuk salah satunya kita membuat pagar pembatas di mana jalur-jalur masuk ke wilayah kompleks kita itu menjadi sangat terbatas. Kemudian juga kita membuat baliho-baliho atau tulisan ya, spanduk-spanduk yang mengingatkan bahwa daerah kita ini wajib masker. Dari setiap orang yang masuk wajib masker. Yang ketiga, kita menyediakan juga cuci tangan. Karena pada waktu itu sempat diberitakan supaya cuci tangan ini menjadi bagian. Bahkan pada tempat-tempat awal-awalnya ada semacam ini ya, alat semprot gitu ya. Jadi setiap orang yang mau masuk harus pakai semprot, tapi kita nggak lakukan itu karena kita lihat itu sangat berbahaya. Bahan-bahannya belum dapat rekomendasi dari WHO, jadi kami abaikan. Kemudian untuk beberapa orang-orang yang mau masuk ke wilayah kita ini benar-benar dijaga secara ketat. Mereka harus tahu dulu kemana arah tujuannya. Jadi kalau hanya sekedar main, hanya sekedar itu, kita juga langsung tahan dulu mereka. Kira-kira itu. Ada banyak lagi. Ada banyak lagi. Termasuk itu kita melakukan penyemprotan ke rumah-rumah. Penyemprotan ke rumah-rumah secara mandiri kita lakukan, maupun yang juga dari milik Pemkot melalui damkar. Jadi damkar itu masuk ke wilayah kita, keliling ke seluruh jalan kita, melakukan penyemprotan. Itu, jadi yang mandiri juga ada, dari kita melakukan penyemprotan, dan juga dari dibantu oleh damkar. Nah, itu kira-kiranya Pak Victor. Ya, makasih Pak. Terus ini pertanyaan kedua,
Apa saja kendala-kendala dalam mengendalikan upaya pencegahan yang tadi sudah Bapak sebutkan dalam lingkungan RT-nya Bapak? Ya, kendala-kendalanya karena ini ya, situasi ini kan juga tidak menutup kemungkinan adanya orang-orang yang membutuhkan makanan atau membutuhkan sarana-sarana dari luar. Sementara warga banyak yang work from home, juga belajar di rumah, ya, dan semua dilakukan di rumah, sehingga ya perlu mau beli makanan, mau beli apa, jadi terkendala. Nah, itu rata-rata pakai ojek. Ojek ini yang keluar masuk seringkali ya kami kasihan juga. Beberapa ada Gojek yang mengatakan, Pak, kami 10 kali masuk kirim, 10 kami disiram, ya itu kan. 10 kami disuruh cuci tangan. Lama-lama mati juga kami, bukan karena COVID, tapi mati karena disemprot. Kira-kira gitu dia mereka. Ada komplain. Dan juga ada beberapa warga yang seringkali sudah terlalu jenuh, lalu mengadakan kegiatan-kegiatan di luar yang kita tidak tahu. Nah, ini yang juga menjadi kendala kita untuk menjaga wilayah kita menjadi bersih. Ada juga beberapa warga yang tidak mau melaporkan kalau dia baru pergi dari luar kota. Hari ini, beberapa hari yang lalu juga ada warga yang barusan pulang dari Jakarta setelah mereka mengadakan perjalanan 10 hari di Jakarta. Ya terpaksa kami harus turun. Kami terpaksa minta dia surat swab dengan paksa. Tapi karena kengototan warga tidak mau, warga tersebut mau isolasi mandiri, maka kami isolasi selama 7 hari. Kalau tidak ada gejala apa-apa, maka kami bebaskan. Tapi kalau dia mengalami ada suatu sakit, maka kami akan kirimkan tim tugas dari kecamatan untuk turun mengambil. Itu kira-kira itu ya yang menjadi kendalanya, warga yang kurang sadar akan prokes itu ya, atau protokol kesehatan itu. Kira-kira itu, Mbak Ismi. Ya, selanjutnya saya ingin bertanya, Pak. Jadi kan tadi ada kendala-kendalanya yang Bapak sudah sampaikan ke kita. Nah, kira-kira apa sih cara Bapak sebagai Ketua RT buat menangani kendala-kendala yang ada? Yang kami lakukan hanya terus menggencarkan melalui tulisan-tulisan ya, baliho-baliho, dan juga pendekatan secara persuasif seperti yang tadi saya bilang. Tadi ada warga yang kemudian baru pulang, ya harus kita beritahukan dengan pelan-pelan. Ya. Jadi ada 2 hal itu yang kita lakukan, yaitu melalui sosialisasi yang terus-menerus, kemudian pendekatan secara pribadi-pribadi, dan ya teguran, memberi teguran. Hanya sebatas teguran ya. Kita sampai hari ini belum mengadakan sanksi, karena itu warga aku sendiri gitu ya. Saya juga kasihan sama mereka. Jadi yang baru pulang dari Jakarta itu kan mereka juga harus bekerja. Kalau saya isolasi seperti itu makin lama, kasihan juga gitu loh. Maka ya kita juga wajib sebagai pemimpin wilayah untuk memberi solusi pada mereka. Salah satunya yaitu memberi makan
memberi makan mereka satu keluarga itu 3 kali sehari. Jadi kalau memang itu mereka isolasi mandiri selama 7 hari ya, satu hari makan 3 kali, kali 4 orang yang dalam rumah, kali 7 hari. Itu yang harus dilakukan. Nah, puji Tuhan sampai hari ini hanya ada beberapa warga saja yang saya isolasi mandiri, seperti yang tadi saya bilang. Lebihnya nggak ada sih, nggak ada. Baru itu aja yang saya temukan, baru kira seminggu yang lalu. Gitu. Oh gitu, makasih ya Pak. Puji Tuhan juga sehat-sehat semua di lingkungannya Bapak. Semoga selalu diberikan perlindungan kesehatan sampai nanti pandemi ini selesai. Pertanyaan selanjutnya ya Pak. Tadi Bapak sudah menjelaskan tentang aturan-aturan yang diberikan. Adakah peraturan khusus Pak dari Bapak sendiri atau dari lingkungan untuk masyarakat luar yang ingin memasuki lingkungan perumahan? Iya, ada. Ya. Selain peraturan dari pemerintah, yaitu penyemprotan dan sebagainya, itu kita juga membuat suatu peraturan di wilayah kita, yaitu kalau orang mau masuk, orang luar yang mau masuk dan juga bekerja, beraktivitas di lingkungan kita, itu mau tidak mau si pemilik rumah yang dikunjungin oleh orang tersebut harus memberikan jaminan kepada kita bahwa orang tersebut dalam keadaan sehat. Jadi saya tidak membebankan kepada orang yang mau berkunjung, tapi saya membebankan kepada si pemilik rumah yang mau dikunjungi. Pastikan bahwa orang itu sehat dengan cara memberikan surat sehat, ya setidak-tidaknya dari puskesmas saja, sehingga mereka masih bisa beraktivitas, dan itu sudah jaminan daripada si tuan rumah, pemilik rumah. Itu salah satunya untuk mengantisipasi orang-orang luar yang beraktivitas di sini. Untuk yang Gojek, hanya kami lakukan tes suhu badan, tes temperatur. Ya, di pos-pos itu, jadi jalan masuk kita itu ada. Yang kedua, mereka harus cuci tangan. Dan sebenarnya kita sudah menyiapkan alat semprot, yang mana kalau ada barang-barang bawaan yang mau dikirim itu harusnya disemprot. Tapi sekali lagi kami tidak melakukan itu karena bisa terjadi nanti makanan yang disemprot, waduh nanti bisa, ya mungkin bisa menjadi racun atau apa, sehingga nanti orang yang menikmati makanan itu malah jadi sakit. Jadi kami tidak melakukan penyemprotan terhadap barang-barang itu, hanya saja setiap orang yang menerima barang, orang itu sendiri yang melakukan penyemprotan secara mandiri, bukan kami. Saya kira ya itu aja yang bisa kami lakukan ya. Jadi untuk Gojek ataupun tamu-tamu yang masuk ya kita tembak suhu badan. Bahkan kalau warga enggak lah ya, warga enggak. Kita tahu, kita kenal kan setiap warganya siapa. Begitu. Ya, terima kasih Pak. Ada pertanyaan terakhir ini Pak. Ada pembatasan seperti jam malam di rumahnya Bapak ini? Malam nggak ada ya, nggak ada. Tapi pagarnya aja kita tutup. Kalau malam kita batasi menjadi satu pintu. Tadinya kan ada 2 sisi utara dan sisi selatan. Biasa kalau masuk dari sisi utara dan keluar dari sisi selatan. Jadi kalau malam jam 9 kami sudah tutup yang sisi utara, sisi selatan, yang sisi utara dibuka. Itu untuk
Ya sebetulnya sih sebenarnya kami ingin menghadang saja sih, menghadang supaya orang nggak masuk gitu loh, nggak keluyuran malam-malam. Bahkan orang, saya juga berkeinginan orang tuh sadar dengan sendirinya. Jangan masuk ke komplek itu kalau malam ditutup. Nah, kira-kira gitu. Sulit masuknya. Nah, saya kepinginnya seperti itu. Sehingga tidak terjadi aktivitas atau kegiatan apapun di malam hari di lingkungan kita. Jadi saya tidak melakukan pembatasan secara ini ya, jam malam enggak. Hanya pagarnya saja saya tutup. Pagar dari pos masuk itu. Begitu. Terima Begitu, kasih Pak Pak atas jawabannya.